Ini kan fungsi sekretariat. Oke, kita masih di Fokus Terkini TVRI. Diskusi kita masih seru ya di malam hari ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita langsung tanyakan ke Bang Dodi lagi. Bang Dod, kalau berbicara terkait dengan pengadaan logistik pilkada yang tidak kalah penting ini kan terkait dengan pemutakhiran data pemilih begitu, yang sejauh mana proses pencocokan dan juga penelitian atau cokliti sudah dilakukan oleh para pantarli di kawasan Jakarta, Bang Dodi. Ya, proses tahapan pemutakhiran data pemilih sudah berlangsung, tahapan pencocokan dan penelitian ya, coklit, dan sudah 100%. Saat ini sedang dalam tahapan penyusunan daftar pemilih sementara. Untuk menyempurnakan itu kami sekarang sedang menggelar rapat koordinasi dengan semua KPU Kabupaten Kota untuk mensinkronkan atau mentabrakan data ganda. Jadi data ganda antar kelurahan, antar kecamatan, maupun antar kabupaten kota dalam wilayah DKI Jakarta juga sedang dilakukan proses sinkronisasi dan analisa agar prinsip dari pemutakhiran data pemilih untuk mendapatkan data yang akurat dan mutakhir itu bisa terpenuhi. Jadi tentu ini adalah kerja besar dan kerja bersama ya dengan teman-teman Bawaslu untuk memastikan hak konstitusional, yaitu hak pilih warga negara khususnya dalam pemilihan kepala daerah itu bisa terpenuhi. Maka kami memastikan menerima masukan dari banyak pihak, baik dari pengawas, dari pemantau, dari stakeholder kami, agar memastikan setiap warga negara khususnya di DKI Jakarta itu bisa terdata sebagai daftar pemilih. Seperti itu, Mas. Oke, kalau berbicara terkait dengan perubahan data pemilih, jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, seperti apa? Berapa persen, Bang, perubahan data pemilihnya? Kenaikan data pemilih itu pasti ya, karena terkait dengan penambahan jumlah penduduk, dan tentu untuk DKI Jakarta sendiri catatannya adalah tingkat migrasi penduduk ini kan sangat tinggi ya. Nah ini tentu menjadi catatan bagi kami. Jadi kalau kita kita sebut istilahnya lampit ya, lahir, mati, pindah, itu data itu sangat besar, dan ini kami dapat update data dari Dukcapil melalui KPU RI. Data itu terus kami gunakan sebagai data untuk melakukan penyandingan. Jadi data yang tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia, karena sudah pindah keluar Jakarta misalnya, itu tentu kami akan lakukan pemutakhiran. Nah dalam hal nanti pada saat penyusunan daftar pemilih sementara, kami akan umumkan kepada publik, pada masyarakat ya, untuk mendapatkan masukan. Barangkali masih ada yang belum terdata dan itu ada kesempatan untuk melakukan updating atau perbaikan daftar pemilih sementara. Seperti itu, Mas. Baik, saya langsung, ini yang kita tampilkan adalah 3 klaster pelanggaran coklit pada Pilkada Serentak 2024. Bang Erwin, artinya Bawaslu mendapati sejumlah pelanggaran yang dilakukan Pantarlih terkait dengan coklit. Bagaimana dengan temuan-temuan yang sudah dikumpulkan saat ini? Ya itu ya, kemarin kan sudah publish hasil pengawasan Bawaslu tentang coklit. Masih banyak ditemukan. Pertama kan yang kami sampaikan bahwa proses-proses coklit itu ada yang tidak dilakukan secara langsung oleh kawan-kawan Pantarlih. Ya. Itu dilakukan oleh orang lain atau tidak sama sekali dilakukan coklit, tetapi dilakukan tempel stiker. Nah, yang memang itu jadi catatan penting bagi kita bersama. Kita sudah sampaikan rekomendasi ke kawan-kawan KPU. Ini memang ada beberapa yang dari temuan Bawaslu direkomendasikan ditindaklanjuti oleh kawan-kawan KPU. Malah ada yang coklit dilakukan lagi untuk memastikan supaya prosedur itu dilakukan oleh kawan-kawan KPU yang nantinya tidak akan bermasalah di kemudian hari. Karena begini, proses door to door itu dari pintu ke pintu mengunjungi orang itu wajib harus dilakukan oleh Pantarlih untuk memastikan apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Terutama tadi ini juga untuk terkait dengan disabilitas. Kita harus pastikan juga bahwa bagi penyandang disabilitas ini kan juga berhak untuk memilih. Untuk memastikan terkait nanti akan mengarah kepada juga surat suaranya terkait penyediaan TPS. Template ya. Template-nya harus disiapkan.
Kalau terkait dengan disabilitas tunanetra, tapi disabilitas terkait fisik kan penyediaan TPS harus aksesibel, karena jangan sampai justru ada naik gunung atau turun gunung yang menyulitkan saudara-saudara kita demikian untuk menggunakan hak pilih. Dan itu diperlukan untuk mengunjungi langsung supaya memastikan apakah benar pemilih yang akan didaftarkan, pertama dia memenuhi syarat, atau yang kedua memenuhi syarat tapi ada hal tertentu, termasuk juga begini. Bisa saja ada daftar pemilih yang jadikan bahan oleh kawan-kawan Pantarlih melakukan proses coklit, itu ketika ditemui tidak masuk dalam daftar pemilih. Terutama dalam kondisi tadi ada imigrasi. Apakah imigrasi karena persoalan ekonomi? Tapi yang paling penting terkait dengan migrasi terkait dengan ini. Yang sementara dipersoalkan bencana alam. Misalnya bencana alam di Sulawesi Utara ada gunung ruang yang di satu kabupaten di pulau itu sudah pindah di kabupaten kota yang bersangkutan. Kemudian yang berikut terkait dengan penyediaan, kan ada kebijakan KPU terakhir di pemilu 2024 yang lalu, itu ada TPS di lokasi khusus. Yang selama ini kan kita lakukan TPS-TPS yang berdekatan dengan TPS yang normal, tapi ada lokasi misalnya di lembaga pemasyarakatan, yang mereka punya hak itu memastikan apakah sudah bisa memilih atau tidak, terutama ini, kan dia terkait dengan logistiknya. Karena dia kan dinamis orang yang keluar masuk, malah kalau kita lihat perkembangannya, itu daftar sekarang misalnya di LPS itu ada 200, menjelang hari ini meningkat. Nah ini kan jadi problem, gimana cara dia memindahkan pemilihnya yang awalnya di TPS yang lain, dia pindahkan ke situ, yang juga surat suaranya juga harus berpindah. Nah, ini memang problem yang sering kali kita temui. Malah kalau pengalaman kami selama ini ya bisa saja kan kawan KPU melakukan diskresi memindahkan surat suara terdekat supaya karena kan kalau di lembaga pemasyarakatan kalau tidak diberikan kesempatan menggunakan hak pilih bisa ribut di dalam itu. Ya, selama ini yang terjadi, kita harus melakukan proses-proses untuk mengambil keputusan yang ini yang harus diantisipasi oleh kawan-kawan KPU. Baik. Mudah-mudahan ini mengarah ke daftar pemilih sementara, lagi diproses oleh KPU dan daftar pemilih sementara itu diumumkan, dan itu sebagai keterlibatan publik itu di dalam supaya nantinya begini. Pemutahiran daftar pemilih adalah tahapan yang paling panjang dalam pemilu dan pemilihan. Dia sampai pada hari H masih bisa diproses. Tetapi yang masalah terjadi dua hal. Dia itu senyap di awal. Nggak ada yang memprotes, paling hanya ribut-ribut kami sendiri Bawaslu meribut dalam kategori ya kita memberikan informasi ada problem-problem. Tetapi partai politik kemudian pasangan calon tidak terlalu mempersoalkan biasanya ini. Nanti misalnya menjelang hari H atau pada saat setelah penghitungan saja jadi ribut. Ini kenapa tidak terjadi? Jadi sumber masalah dan bisa saja jadi objek, bisa jadi materi gugatan di MK dan bisa mengakibatkan pemungutan suara ulang. Dulu di Kabupaten Muna ada 2 kali pemungutan suara ulang di MK karena terkait pemilihan tidak memenuhi syarat. Mudah-mudahan ini dilakukan dari awal, ada keterlibatan publik, termasuk juga ya kita mengimbau kepada partai politik, Bang Ciko dan kawan-kawan itu untuk terlibat, memantau sendiri prosesnya. Nanti aksesnya kami minta kepada KPU berikan kepada partai politik Bawaslu dengan catatan mungkin karena tadi perlindungan data pribadi itu ditutup. Karena persoalan terkait dengan privasi seseorang, dan ini yang memang harus ada keterlibatan supaya nanti data pemilih yang tidak jadi masalah di akhir setelah ini. Langsung saya ke Bang Ciko, sebulan lagi sudah masuk pendaftaran, tapi rasa-rasanya PDI masih santai-santai aja nih begitu. PDI bagaimana Bang? Bukan santai, karena kita terlalu banyak kader yang sangat mumpuni. Terlalu banyak, berarti mengajukan sendiri nih dalam pilkada jadi pertarungan di internal aja untuk mengerucutkan satu nama dari berbagai nama calon-calon di internal kami ini juga agak sulit gitu ya. Jadi seperti kita bicara soal DKI misalnya di Jakarta. Ada komunikasi katanya antara Mas Anies dan Ahok. Betul, itu juga ada. Tapi juga Ahok ini kan juga belum definitif, ya kan? Karena ada Bu Risma, ada Pak Andika Perkasa, ada Pak Jarod gitu. Di internal kami pun itu juga masih dipertimbangkan. Gitu. Walaupun Ahok kalau kita bicara soal elektabilitas paling tinggi. Ya. Kalau kita bicara soal daerah-daerah lain, misalnya di Jawa Tengah ada Pak Andika, ada juga Hendra Prihadi, Mas Hendi, ada Mas Bambang Pacul, yang nama-nama yang sebenarnya pantas juga semua untuk menjadi gubernur maupun calon wakil gubernur. Di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada Bu Risma, ya di Sumut juga lagi seru ya, karena kita juga dekat dengan Pak Edi Rahmayadi, namun juga ada Pak Nixon Nababan, ada Sofyan Tan, ada beberapa nama juga di internal yang kita juga anggap
mampu juga untuk memimpin. Jadi singkat saja kesiapannya. Kesiapannya sebenarnya gini. Ibu mengumumkan atau? Itu pasti ya. Di daerah-daerah tertentu ya khususnya ya. Kalau kita bicara daerah-daerah yang strategis, yang besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI itu udah pastinya akan menjadi hak prerogatif Ibu untuk menentukan. Tapi daerah-daerah lain DPP, tapi kami udah membuat tenggat waktu paling lama pertengahan Agustus lah. Oke, kita akan lihat dinamika yang terjadi saat ini. Sebelum saya ke Mbak Titi, saya akan ke Buya. Buya, bagaimana tentunya Komisi 2 ikut tentunya mengawal dari setiap rangkaian proses dari Pilkada serentak 2024 ini, Buya? Ya, memang ini adalah merupakan tugas, fungsi, dan wewenang daripada DPR. Setiap tahapan-tahapan itu selalu kita pantau, kita awasi. Bagaimana KPU, Bawaslu, dan DKPP bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kita harapkan, sebagaimana dikatakan tadi, profesionalitas adalah sesuatu keniscayaan, dan kita berharap kepada penyelenggara pemilu agar dilaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Dan juga kita harapkan TNI Polri serta ASN sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku, dia tidak boleh ikut terlibat dalam politik praktis. Oleh karena itu tentu ini harus dijaga dan dipelihara. Kita berharap bagaimana hasil daripada pilkada ini menghasilkan para pemimpin yang merupakan harapan dan keinginan daripada masyarakat, dan kita berharap pemilu ini kita harapkan juga makin lama makin berkualitas, tidak hanya prosedural dan juga tidak ada tekanan daripada pihak manapun. Baik, oke. Selanjutnya saya sebelum ke Mbak Titi, saya ke Bang Dodi dulu. Bang Dod, artinya bagaimana publik di wilayah Jakarta ini untuk kemudian sama-sama ikut melakukan pengawasan begitu terhadap pilkada serentak nantinya, Bang Dodi? Singkat saja, Bang Dod. Ya, pertama kami membuka ya untuk pemantau pemilihan itu bisa mendaftar di KPU DKI Jakarta yang mereka punya kewenangan untuk melakukan pemantauan dari setiap tahapan pemilu. Ini bisa melibatkan partisipasi publik secara luas. Tentu yang kedua, kami membuka akses dan informasi seluas-luasnya untuk fungsi transparansi publik ya, misalnya dalam proses pencalonan perseorangan. Itu kami selalu update tahapannya, plenonya bersifat terbuka, berapa datanya, verifikasi administrasi juga bisa dikawal langsung oleh teman-teman Bawaslu, bahkan uji sampling, verifikasi faktual pun demikian, pengawasan melekat oleh teman-teman Panwas dari tingkat bawah sampai tingkat kabupaten kota dan provinsi. Sebelum pleno kita tetapkan juga ada uji sampling, uji petik, semuanya kami lakukan secara terbuka. Maka kalau keterbukaan itu menjadi kunci, maka hal-hal yang tadi dikhawatirkan terkait dengan intervensi, kemudian kemandirian penyelenggara pemilu, hal itu bisa diminimalisir. Anasir-anasir seperti itu karena kita bekerja dengan penuh keterbukaan dan transparansi, sehingga kita berharap dengan transparansi itu intervensi-intervensi bisa kita minimalisir dan bahkan bisa kita buka kepada publik secara luas. Artinya kalau itu dilakukan, partisipasi publik kita harapkan lebih luas lagi dan bisa membuka atau mendorong pelaksanaan pilkada yang tadi diharapkan oleh semua pihak, Luber dan Jurdil. Komitmen transparansi itu yang terus didorong oleh KPUD Jakarta. Mbak Titi, terakhir bagaimana tentunya publik melakukan pengawasan terhadap pilkada serentak yang diadakan di daerahnya masing-masing? Iya, ini sesuai dengan tema kita ya, mengelola logistik pilkada supaya aman. Jadi saya barusan lihat data dari LKPP itu antara 2014 sampai 2020 ada 44 kasus korupsi pengadaan barang jasa pemilu. Nah, jadi ini juga jadi warning nih ya, supaya kita tadi lagi-lagi semua proses pilkada itu bukan hanya baik proses dan hasil, tetapi juga tidak membawa masalah hukum. Jadi soal ini teman-teman penyelenggara tuh ini jadi ujian sebenarnya mengelola logistik. Karena tadi ada desentralisasi kan ke daerah, mengelola dana yang besar begitu ya. Jadi integritas itu tentu jadi sangat penting.
Yang kedua soal potensi masalah pilkada, saya kira kita sudah cukup punya petanya. Bawaslu merilis indeks kerawanan pilkada yang itu bisa juga jadi rujukan kita. Kalau saya sih berharapnya sederhana. Partai itu kasih calon terbaik untuk daerah. Jangan sampai calon tunggal. Karena kalau calon tunggal partai kita tuh ada banyak, ada 18. Kalau berujung calon tunggal, kasihan publik, kasihan pemilih begitu. Nah di saat yang sama tentu saja kepala daerah itu menentukan betul-betul masa depan kita, pelayanan publik paling dekat. Jadi jangan mudah tergoda oleh politik uang dan harus kritis begitu ya terhadap rekam jejak calon. Dan mari kita kalau menemukan pelanggaran, jangan ragu-ragu melapor. Karena saya mencoba mempraktikkan itu. Jadi menemukan pelanggaran, datang ke Bawaslu, ya menyita sedikit waktu, sedikit uang, tapi dampaknya saya yakini itu akan memberikan akses yang baik dalam memastikan proses pilkada yang tadi luber dan jurdil. Oke, gitu. itu yang setidaknya bisa kita lakukan sebagai publik untuk kemudian nanti mengawasi setiap rangkaian proses kurang dari 4 bulan begitu menuju 27 November maksud kami 2024 yang digelar di 37 provinsi dan juga 508 kabupaten kota. Saya ucapkan terima kasih ke Buya Agus Pardi dan juga Bang Dodi Wijaya sudah bergabung via Zoom di malam hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, Mbak Titi, terima kasih, Mbak Ciko, terima kasih, Mbak Erwin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat dan kita kawal terus Pilkada serentak 2024 ini. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak.